Halo, welcome back to my channel. Kali ini kita akan membahas tentang life-changing books. Langsung aja ya. Buku yang mengubah hidup saya yang pertama yaitu Have a Little Faith by Mitch Albom. Jadi buku itu memberikan pesan agar kita lebih dekat dengan sesama, lebih peduli dengan orang-orang di sekitar kita, dan lebih humble, terutama di hadapan Yang Maha Kuasa. Lalu setelah itu, buku yang kedua adalah The Crucible karya Arthur Miller. Formatnya seperti script, seperti itu. Jadi cerita tentang persahabatan sekelompok anak remaja wanita dan terjadi peristiwa ya witch hunt seperti itu. Lalu ya publik begitu mudah diperdaya oleh sekelompok orang dan menuduh orang yang tidak bersalah, seperti itu kira-kira ya. Jadi memang buku ini juga memberikan pesan agar kita tidak dengan mudah menghakimi orang lain, hanya mendengar cerita atau rumor dari orang-orang, ya seperti itu. Jadi misalnya kita mendengar sesuatu, rumor atau apapun itu, kita harus mencari kebenarannya. Jangan langsung percaya. Lalu ada lagi buku The Fifth Mountain karya Paulo Coelho. Buku ini memberikan kesan terdalam juga untuk saya karena saya mengenyampingkan masalah keagamaan ya di buku ini. Jadi ini tentang perjalanan Elia untuk mencari kebenaran, mencari Tuhan, seperti itu. Dan perjalanannya ini menarik sekali. Jadi jika masih bisa menemukan bukunya, saya sarankan untuk membaca buku ini. Jadi yang saya rasakan setelah membaca buku ini juga sama seperti membaca buku Have a Little Faith. Jadi kita lebih humble menjadi manusia. Lalu ada lagi satu buku. Ini bukunya membuat saya hangover mungkin selama 1 minggu. Saya nggak mau baca buku lain. Dan ya saya nangis sih habis membaca bukunya. Itu benar-benar menyayat hati ya, kalau saya bilang begitu. Judulnya The Boy in the Striped Pajamas karya John Boyne. Ini menceritakan tentang persahabatan dua bocah lelaki, yang satu orang Yahudi, seperti kita tahu pada masa pemerintahan Hitler yang terjadi pada orang Yahudi ya. Itu saya nggak mau spoiler, tapi ini buku yang paling membuat saya kerasa lah di sini ya. Jadi yang membuat saya merenung juga setelah membaca The Boy in the Striped Pajamas. Anything is possible, anything can happen di luar kuasa kita, di luar kemampuan kita, seperti itu. Jadi apapun bisa terjadi, tidak mengenal status, golongan, ras, atau apapun. Dan buku terakhir yang mengubah hidup saya adalah judulnya Escape, yang menulis adalah Caroline Jessup. Jadi buku ini semacam memoir. Dia ini adalah cult survivor. Dia berhasil melarikan diri dari lingkungannya, di lingkungan Mormon. Dan jadi menurut buku tersebut, dia ini terlahir dan dibesarkan oleh keluarga Mormon. Lalu ia juga menikah dengan pria yang usianya jauh di atas, yang sudah memiliki beberapa istri sebelumnya. Jadi dia ini dijodohkan oleh
pemimpin agamanya, ya orang tuanya hanya bisa mengikuti aja gitu, karena menurut si pemimpin agama ini, ya ini sudah takdirnya dia gitu. Ini adalah pesan dari Tuhan, jadi dia harus menikah dengan si pria ini, seperti itu. Nah, karena si Caroline ini, dia ini termasuk perempuan yang cerdas dan dia itu ingin sekolah tinggi. Nah, karena dia terbentur dengan aturan agama ini, dengan pemaksaan harus menikah secara paksa seperti itu, jadi dia tidak bisa menggapai cita-citanya. Dan ini bukunya juga membuat saya berpikir dan merenung gitu. Ya bisa dibilang misfortunate karena dia berada di lingkungan yang begitu mengekang sehingga dia tidak bisa melakukan hal yang sangat diinginkannya. Itu 5 buku yang mengubah hidup saya. Tetapi ada beberapa buku lagi yang membuat saya menjadi suka membaca. Saya sudah sebutkan di video pertama, yaitu buku-buku karya Enid Blyton, juga Agatha Christie. Dulu saya membaca koleksi ibu saya. Dan saya harus berterima kasih juga kepada para penulis-penulis ini yang sudah membuat saya menjadi suka membaca. Oke, saya kira sampai di sini dulu. Yang ingin memberikan list bacaan buku-buku yang sangat berkesan atau yang mengubah hidupmu, bisa ditulis di kolom komentar. Oke, see you next time. Bye.